berdebulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh aku. Layak aku tengada menatap wajahmu. Halo, damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga perjumpaan kita hari ini menjadi perjumpaan yang penuh berkat dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita semua akan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Semoga firman Tuhan hari ini memperkuat iman kita dan teristimewa, membuat masa prapaskah kita menjadi indah dengan firman-firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempar Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar suatu peristiwa di mana orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, oleh karena mereka menganggap Yesus telah menghujat Allah. Tetapi sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh Yesus merupakan suatu pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan kita tahu bahwa Yesus mengemban tugas dari perutusan Bapa itu sendiri. Dan Allah sendiri yang senantiasa membuat pekerjaan-pekerjaannya itu hadir melalui Yesus Kristus di dalam seluruh karya-karyanya. Sehingga dengan demikian maka seluruh hidup dan karya Yesus mempresentasikan kehadiran Allah yang berkarya di antara manusia. Dan karya-karya itu hidup Allah yang dinampakkan oleh Yesus itu terus berkarya sampai sekarang. Kita melihat bagaimana terjadi
suatu kontradiksi pengertian antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Seolah-olah bagi mereka, Yesus telah menghujat Allah. Tetapi sesungguhnya apa yang mau kita lihat di sini? Sikap yang ditunjukkan oleh orang Yahudi, yaitu sikap yang menutup dirinya kepada karya-karya Allah yang diemban atau yang dilakukan oleh Yesus. Sikap menutup diri membawa mereka kepada suatu penolakan. Penolakan yang membuat mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Sikap-sikap ini kadang muncul juga dalam kehidupan manusia. Bahwa seseorang akan sulit mengerti dan memahami misteri Allah ketika seseorang menutup dirinya kepada setiap karya Allah, pekerjaan Allah, firman atau sabda Allah di dalam hidup. Bagaimana seseorang bisa memahami karya Allah sedangkan ia tidak ingin, tidak mau berpartisipasi di dalam kehidupan Allah, mengerti bagaimana karya Allah, memahami misteri Allah di dalam hidup. Karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus dalam perayaan Paskah mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah ingin membuka tabir yang menutupi kehidupan manusia, kehidupan teristimewa hati manusia yang telah diliputi oleh kegelapan, agar manusia mampu melihat bahwa Allah sungguh mencintai manusia dengan mengutus putranya sendiri dan memberikan makna cinta sejati itu melalui pengorbanan salib. Saudara-saudari, masa Prapaskah menjadi masa yang indah bagi setiap orang untuk mengerti misteri ilahi Allah dalam kehidupan imannya. Sehingga kita dituntut untuk selalu membuka hati, pikiran, dan jiwa kita kepada setiap pekerjaan-pekerjaan Allah, firman Allah, dan berusaha untuk hidup di dalam pekerjaan dan firman itu, agar setiap orang mampu melihat bahwa karya Allah sedang bekerja dalam diri setiap orang, dan pekerjaan Allah, karya Allah akan terus bekerja sepanjang waktu dan sampai akhir zaman. Saudara-saudari, marilah dalam masa Prapaskah ini kembali kita mencoba untuk memperbaharui cara pandang kita, bagaimana pengelolaan batin kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjalankan kehidupan keagamaan kita dalam suatu pengertian dan pemahaman yang benar tentang kebenaran Tuhan itu sendiri. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, melindungi kita, dan membuat kita semakin mengenal dan mengetahui setiap rahasia-rahasia Allah, keinginan Allah di dalam kehidupan setiap orang, sehingga setiap orang dapat memahami maksud rencana keselamatan yang telah disampaikan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Semoga pengorbanan salib Kristus senantiasa melindungi, memberkati seluruh kehidupan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.